Hello guys, balik lagi dengan gua Steve di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor terbaru yang cukup kontroversi. Film ini berjudul The Unholy 2021. Di film ini kita akan merasakan sesuatu yang berbeda daripada film horor lainnya karena film ini mengangkat tema yang cukup berani. Film ini diperankan oleh Jeffrey Morgan yang berperan sebagai Van. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, bisa membantu mensupport saya dengan klik like and subscribe. Oke, tanpa basa-basi lagi dan langsung saja, ini dia, The Unholy. Film berawal di tahun 1845, sehingga memperlihatkan ada beberapa orang yang sedang memberi hukuman kepada seorang wanita yang digantung dan diikat di sebuah pohon. Mereka pun memasangkan topeng, lalu membakar si wanita tersebut hidup-hidup. Wanita itu pun menjerit sangat kesakitan. Orang-orang di sana juga terlihat sedang membacakan doa-doa pengusiran setan kepada si wanita sambil menunjuk sebuah boneka yang misterius. Wanita tersebut pun tewas di pohon tersebut. Film pun dimulai. Scene berpindah beberapa abad kemudian dan memperlihatkan seorang jurnalis bernama Gary Van. Van sendiri sedang ditelepon oleh temannya yang bernama Max, yang bermaksud memberikan Van tugas menulis sebuah berita mutilasi ternak di sebuah kota yang bernama Benfield. Singkat cerita, Van pun pergi ke kota tersebut. Dan sesampainya di sana dia mendapatkan info dari warga setempat kalau ada beberapa sapi yang mati termutilasi yang disebabkan oleh roh jahat. Beberapa saat kemudian datang seorang pastor yang bernama Hagen. Dia menyuruh sapinya itu untuk tidak memakan rumput di area gereja. Dan saat Van berjalan kembali, dia mendengar suara-suara bisikan yang memanggil namanya. Van yang penasaran pun mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari sebuah pohon tua yang sudah kering. Van lalu menghampirinya dan melihat ada sesuatu di bawah pohon tersebut. Dan saat Van mengambilnya, ternyata itu sebuah boneka bayi Kern yang terlilit rantai besi dan bertuliskan 31 Februari 1845. Karena ingin mendapatkan cerita yang lebih menarik dan cuan yang lebih banyak, Van menginjak dan merusak boneka tersebut, lalu dia pergi. Scene berpindah di malam hari. Saat Van dalam perjalanan, dia dikagetkan dengan penampakan seorang wanita yang sedang berdiri di tengah jalan. Van yang kaget membanting setir mobilnya dan menabrak sebuah pohon. Dia lalu mencari wanita itu yang kini tengah berjalan masuk ke sebuah hutan. Van lalu mengikuti wanita tersebut yang ternyata berjalan menuju sebuah pohon. Pohon yang sama yang Van datangi tadi siang. Wanita itu terlihat seperti sedang menyembah pohon tersebut, dan saat Van mendekatinya, tiba-tiba dia langsung terjatuh pingsan. Van lalu membawa wanita itu ke sebuah rumah di dekat gereja, yang mana pohon tersebut juga masih berada di lingkungan gereja. Ternyata wanita tersebut bernama Alice, saudara dari Pastor Hagen. Dan ini adalah Natalie. Dia adalah dokter sekaligus aktivis di gereja tersebut. Terlihat Alice kini mulai tersadar. Tapi ada yang aneh. Alice ternyata bisu. Tidak sama seperti saat dia sedang menyembah pohon tersebut. Yang jelas, Alice bisa berbicara. Van memberitahu hal tersebut kepada Natalie, tapi Natalie tidak mempercayai Van. Apalagi di sini Van adalah orang baru yang baru dia kenal. Singkat cerita, Natalie mengantar Van ke sebuah motel. Van yang kebingungan justru semakin tertarik dengan Alice dan kasus tersebut. Keesokan harinya, di gereja, Alice yang sedang mendengarkan Pastor Hagen berkhotbah, tiba-tiba mendengar bisikan-bisikan suara yang memanggil namanya. Alice berdiri dan berjalan mengikuti suara tersebut. Jemaat gereja pun yang melihat Alice seperti terhipnotis, lalu ikut berjalan dan mengikutinya dari belakang. Mereka lalu menuju ke pohon tersebut. Di sini, Alice melihat wajah putih bercahaya dari pohon itu, dan tiba-tiba Alice bisa berbicara. Hal ini sontak membuat semua orang di sana heran. Alice yang sekarang bisa berbicara juga mendapatkan wahyu dan menyampaikan pesan kalau mereka harus kembali lagi besok. Jemaat-jemaat yang melihat mujizat itu pun mengira bahwa Mary yang dimaksud adalah Bunda Maria. Dan mereka juga percaya kalau Bunda Maria berbicara kepada mereka melalui Alice. Singkat cerita, kabar ini menjadi viral di mana-mana. Alice juga sekarang dipercaya mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Namun sebelum dia melakukannya, dia harus meminta izin kepada sosok makhluk di pohon itu untuk melakukan mujizat tersebut. Mereka hanya perlu teguh percaya kepada Mary dan penyakit mereka akan hilang seketika. Dan kini mereka menyebut Alice sebagai gadis yang suci. Pohon tersebut kini menjadi pohon yang sangat keramat dan disucikan. Pastor Hagen
kini mulai merasakan kalau ada sesuatu yang janggal dengan semua kejadian ini. Pastor Hagen yang penasaran pun memeriksa area di sekitar pohon tersebut dan menemukan boneka Kern yang telah rusak berada tepat di bawah pohon tersebut. Di sisi lain, Alice sekarang menjadi sangat terkenal, dan hal ini tentu saja menjadi keuntungan bagi Van, yang mana dia sekarang menjadi jurnalis eksklusifnya Alice, karena Alice hanya mau berbicara kepada Van saja. Pastor Hagen yang masih penasaran tak sengaja menemukan sebuah dokumen kuno yang disimpan terpisah dari dokumen kerja lainnya. Dokumen tersebut ternyata berisi tentang sebuah ritual perjanjian dengan iblis. Hal ini membuat Pastor Hagen ragu akan semua mujizat yang dilakukan Alice bukan berasal dari sang pencipta, melainkan berasal dari sosok iblis itu sendiri. Singkat cerita, Pastor Hagen didatangi seseorang yang hendak melakukan pengakuan dosa. Terdengar dari suaranya, jemaat itu seorang wanita. Awalnya normal-normal saja, dia mengaku dosa dan semua hal buruk yang telah dia lakukan. Namun lama-kelamaan, situasi di sana menjadi menyeramkan dan malah menjadi seperti sebuah ancaman bagi Pastor Hagen. Hagen lalu mencari gadis tersebut, namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dan tiba-tiba muncul sosok iblis dengan wajah berkeluk hitam. Van yang saat itu sedang mencari Pastor Hagen justru menemukannya gantung diri. Scene lalu berpindah pada Alice yang sedang sedih kehilangan pamannya yang telah meninggal. Van lalu merekam pembicaraan mereka. Van yang seorang jurnalis harus tetap mendokumentasikannya karena publik juga ingin tahu apa yang dirasakan Alice yang sekarang telah jadi sorotan bagi masyarakat. Saat Van melihat hasil rekaman tersebut, Van melihat ada sesuatu yang aneh di belakang Alice. Van yang juga mulai curiga dengan semua kejadian yang seolah-olah terkait satu sama lain itu, memutuskan untuk menyelidikinya. Keesokan paginya saat pemakaman Pastor Hagen, Van menemui Natalie dan meminta tolong untuk menunjukkannya di mana tempat penyimpanan berkas-berkas atau dokumen gereja. Van menjelaskan kepada Natalie bahwa ada yang aneh dengan kasus bunuh dirinya Pastor Hagen. Natalie pun lalu mengantarkan Van ke sebuah ruangan dan dia menemukan buku yang sama yang ditemukan oleh Pastor Hagen. Buku tersebut tertulis dalam bahasa Latin yang kalau diterjemahkan berisi sebuah perjanjian dari Pastor Prescott mengenai penyihir dan pengantin wanita setan Mary Elnor. Mary Elnor sendiri juga bisa melakukan mujizat dan bisa menyembuhkan orang sakit. Dia mengklaim bahwa Bunda Maria berbicara dengannya dan dia akan menyembuhkan orang tersebut jika orang tersebut menyerahkan jiwa dan raganya kepada Mary Elnor. Dan siapapun yang menentangnya akan berakhir tragis. Penduduk setempat pun menangkap Mary Elnor lalu mengaku kalau dia adalah pelayan setan. Dan sebagai hukumannya, topeng dipasang di wajah Mary. Mary lalu digantung di pohon kuno yang masih di bawah bayang-bayang gereja. Tubuhnya lalu dibakar, abu dan jiwanya lalu dipenjarakan di dalam boneka bayi Kern. Setelah Mary Elnor mati, mujizatnya hilang. Semua orang yang telah ia sembuhkan menjadi sakit kembali. Beberapa saat kemudian, muncullah hantu Mary Elnor, tapi untungnya mereka berhasil selamat. Di sisi lain, Alice yang berada di acara penghormatan terakhir pamannya itu kembali mendengar bisikan dari Mary. Di sini, Alice masih percaya kalau suara tersebut berasal dari Bunda Maria. Dia langsung naik ke mimbar dan menyampaikan pesan ke jemaatnya yang dianggap berasal dari Bunda Maria tersebut. Pesan tersebut berisi kalau malam ini adalah perayaan untuk Mary. Mary ingin jemaatnya mengadakan kebaktian di pohon tersebut dan meminta semuanya untuk hadir di malam nanti karena dia akan menyampaikan pesan kepada umat di seluruh dunia. Dan para jemaat di sana meresponnya dengan sangat antusias. Para jemaatnya percaya kalau Alice adalah sambung lidahnya Bunda Maria. Scene berpindah pada Van yang kini menemui pimpinan gereja dan memberitahukan tentang buku tersebut. Sayangnya, pemimpin tersebut tidak mempercayainya dan malah akan menjadi panitia dan pelayan untuk acara Mary malam nanti. Singkat cerita, Van lalu menelpon Natalie. Van menemukan fakta baru bahwa sebenarnya sebelum Mary Elnor mati, dia hamil. Dia melahirkan seorang putra dan bayi tersebut diasuh oleh penduduk setempat. Putra Mary Elnor sendiri bernama Nicholas Paget. Nicholas Paget memiliki putri yang bernama Alice Paget, yang artinya Alice adalah keturunan dari Mary Elnor sendiri.
Sebelum kematiannya, Mary Elnor membuat perjanjian dengan iblis untuk meminta hidup dan kekuasaan yang kekal. Dan Mary Elnor akan hidup melalui garis keturunannya. Seketika telepon mereka terputus dan tiba-tiba patung Bunda Maria di sana berubah menjadi hantu Mary Elnor. Beruntung Pastor Delgard datang di sana. Dia lalu membacakan doa-doa pengusiran setan dengan Alkitab dan salibnya itu. Mary Elnor pun menghilang dan mereka pun selamat. Kini Pastor Delgard percaya bahwa semua yang dikatakan Van benar adanya. Kini Alice dan jemaat gereja pun dalam bahaya dan malam perayaan Mary Elnor pun akan segera dimulai. Mereka semua yang hadir di sana akan diminta untuk berikrar percaya kepada Mary yang mereka anggap sebagai Bunda Maria tersebut. Para jemaat akan berikrar sebanyak 3 kali. Dan di perjanjian terakhir, jiwa mereka lah yang akan diambil dan mengutuk mereka bersama Mary Elnor. Pastor yang di sana lalu memulai upacara perayaan Mary Elnor dengan ikrar jiwa dan raganya hanya untuk Bunda Maria. Di sisi lain, Pastor Delgard bersama Van dan Natalie sedang menyusun rencana. Pastor Delgard berencana akan memenjarakan Mary Elnor kembali ke dalam boneka Kern seperti pastor pendahulunya. Namun saat pastor itu akan menyalakan lilin suci, lilin itu tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dan saat akan dinyalakan kembali, tiba-tiba api tersebut menjadi besar dan membakar salib di depan mereka. Salib itu pun jatuh dan menimpa Pastor Delgard dan membakarnya hidup-hidup hingga tewas. Kini orang-orang telah ramai berkumpul di perayaan berkedok tersebut. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan mereka adalah membuat mereka ragu. Karena dengan keraguan, itu akan melunturkan iman mereka kepada Mary Elnor yang mereka anggap adalah Bunda Maria. Alice lalu keluar ke mimbar dan berkata kalau Mary ada di sini dan ritual pun dimulai. Mereka kini berikrar agar mereka sepenuhnya percaya dan akan memberikan jiwa raganya kepada Bunda Maria yang padahal itu adalah tipu daya setan Mary Elnor. Lead us! Di tengah-tengah upacara tersebut, Van dan Natalie berusaha menggagalkan upacara tersebut. Dan untungnya, saat perjanjian yang ketiga mereka berhasil mengalihkan Alice dan membuatnya menjadi ragu dan berhenti berikrar. Para jemaat pun bingung dan mulai meragukan semuanya karena Van memberikan penjelasan secara ilmiah yang menjadi landasan atas mujizat-mujizat yang telah terjadi selama ini. Natalie sendiri terus berusaha meyakinkan Alice dan menyuruhnya untuk melawan bisikan tersebut. Namun bisikan tersebut menyuruh Alice untuk menuntaskan perjanjian tersebut. Karena jika tidak, Alice tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Mendengar ancaman tersebut, Alice justru menjadi sadar dan percaya pada Natalie kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh setan Mary Elnor. Dan kini Alice berbicara kepada jemaatnya kalau semua ini hanya tipu daya setan. Hal tersebut membuat gempar seluruh jemaat. Dan seketika, salib-salib yang bergantungan di pohon tersebut tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Semua orang menjadi panik dan lari berhamburan. Terlihat juga orang-orang yang pernah disembuhkan Alice menjadi sakit kembali. Dan kini terlihat sosok Mary Elnor keluar dari dalam pohon tersebut. Dia lalu melepaskan topengnya. Pastor di sana pun hancur oleh sentuhan tangan Mary Elnor. Dia lalu mencoba menyerang Van, dan saat dia berniat menghabisi Van, Alice datang menghadang serangannya. Alice pun tewas. Hal tersebut justru menghancurkan Mary Elnor sendiri. Kini dia hancur dan tak akan pernah kembali lagi. Alice yang sempat meninggal masih diberi kesempatan dari Yang Maha Kuasa dan dorongan dari sutradara untuk kembali hidup. Dan kini Alice kembali hidup dengan kondisi yang sama seperti sedia kala, yakni tidak bisa berbicara. Film pun tamat. Menurut saya pribadi, film ini cukup unik dan juga menarik dan berani karena mengangkat unsur agama di dalamnya. Film ini diberi nilai 5,0 IMD. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tetaplah berdoa. Ibaratkan doa itu sebuah obat.
Obat tersebut bisa menyembuhkan dan juga bisa mematikan. Namun semua itu tergantung dari mana kita mendapatkannya. Oke, saya rasa sampai situ aja. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video baru di channel ini. Oke, saya Steve, undur diri. Bye-bye.